Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 12, mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika yang beranggotakan saya, Selvia Andani Hidayah dengan NPM 21130210336 dan rekan saya, Amelia Romadona dengan NPM 21130210058. Dan saya Emadia Aulia dengan NPM 21130210064. Di sini kami akan membahas tentang Peranan dan pengaruh Gottfried Leibniz dalam matematika. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan bahas mengenai peranan dan pengaruh Gottfried Leibniz dalam matematika. Jadi siapa sih sebenarnya Gottfried itu? Jadi Gottfried Wilhelm Leibniz adalah ahli matematik dan falsafah Jerman. Sebagai ahli matematik, sumbangannya yang paling terkenal ialah penciptaan sistem binari modern, kalkulus, dan integral. Sebagai seorang ahli falsafah, beliau adalah salah seorang rasionalis yang hebat pada abad ke-17 bersama Descartes dan Spinoza dan diiktiraf karena keyakinan metafisiknya. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang temuan Gottfried Wilhelm Leibniz. Temuan yang pertama adalah kalkulus. Jadi awalnya, Newton itu tidak menyukai perubahan yang sangat kecil menuju ke tidak terhingga karena dianggapnya hanya remah-remah. Notasi OS dari Newton pada persamaan-persamaan tentang perubahan karena sekali waktu OS beroperasi seperti halnya bilangan 0 dan terkadang seperti bukan bilangan 0. Perbedaan yang sangat kecil, lebih kecil dari bilangan positif yang dapat diberi nama tetapi tetap lebih besar dari 0. Nah, bagi matematikawan zaman itu, hal tersebut adalah konsep yang sangat aneh. Newton malu dengan persamaan-persamaan tersebut, sehingga hal ini tetap disembunyikan rapat-rapat. Ternyata, OS pada perhitungan hanyalah batu loncatan menuju penyelesaian suatu perhitungan. Nah, sebaliknya, Leibniz memperhatikan perubahan kecil tersebut dan tetap terpakai dalam semua perhitungannya. Akhirnya, derivatif Y terhadap X bukanlah merupakan nisbah bebas bilangan maha kecil dari perubahan atau function Y derajat per X derajat, tapi nisbah bilangan maha kecil dy per dx. Kalkulus Leibniz dengan dy dan dx dapat dimanipulasi seperti layaknya angka biasa. Alasan ini kiranya dapat menjawab pertanyaan mengapa para matematikawan lebih menyukai menggunakan notasi kalkulus Leibniz daripada notasi kalkulus Newton. Nah, Newton tetap bersikeras nih bahwa kalkulus adalah temuannya. Namun, Leibniz menyatakan bahwa dia mengembangkan kalkulus versinya sendiri. Keduanya saling tuduh bahwa lainnya adalah seorang plagiat. Komunitas matematika Inggris mendukung Newton dan menarik diri dari komunitas matematikawan benua Eropa yang mendukung Leibniz. Akibatnya, Inggris mengadopsi notasi function Newton daripada mengadaptasi notasi diferensial Leibniz yang lebih hebat. Nah, polemik tentang penemu kalkulus terus berlanjut, sampai akhirnya, pada akhir tahun 1713, Leibniz mengeluarkan pamflet anonim, Carta Volans, yang menjelaskan posisinya sekaligus mengungkapkan kesalahan Newton dalam memahami derivatif kedua atau derivatif yang lebih besar lagi. Kesalahan ini juga diungkapkan oleh Johann Bernoulli. Pada tahun 1673, Leibniz menyempurnakan notasi-notasi kalkulus versinya dan pada tahun 1675, dia menulis manuskrip dengan menggunakan notasi fx-dx untuk pertama kalinya. Yang kedua ada menelaah biner atau binari. Tahun 1679, Leibniz pertama kali mengenalkan sistem bilangan berbasis 2 atau biner berawal dari korespondensi dengan Père Joachim Bouvet, seorang Jesuit dan misionaris di Cina. Lewat Bouvet ini, Leibniz belajar I Ching, sudah ada 5000 sebelum Masehi, heksagram atau permutasi garis lurus dan garis patah yang sebanyak 6 susun, yang terkait dengan sistem bilangan berbasis 2. Yin dan yang pada heksagram yang dilambangkan garis putus dan garis lurus digantikan dengan angka 0 dan angka 1. Hasilnya, heksagram dikonversi menjadi bilangan biner. Selanjutnya ada turunan. Turunan dari suatu fungsi mewakili perubahan yang sangat kecil dari fungsi tersebut terhadap variabelnya.
Proses menemukan turunan dari suatu fungsi disebut sebagai pendiferensialan ataupun diferensiasi. Secara matematis, turunan fungsi f(x) terhadap variabel x adalah f aksen yang nilainya pada titik x adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f dikali x ditambah h dikurang f dikali x dibagi h. Dengan syarat limit tersebut eksis. Jika f aksen eksis pada titik x tertentu, kita katakan bahwa f terdiferensialkan memiliki turunan pada x, dan jika f aksen eksis di setiap titik pada dominan f, kita sebut f terdiferensialkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar Gottfried Wilhelm Leibniz. Yang pertama, limit dan kecil tak terhingga. Kalkulus pada umumnya dikembangkan dengan memanipulasi sejumlah kuantitas yang sangat kecil. Sebuah bilangan dx yang kecilnya tak terhingga dapat lebih besar daripada 0, namun lebih kecil daripada bilangan apapun pada deret 1, 1/2, 1/3, dan bilangan real positif apapun. Nah, setiap perkalian dengan kecil tak terhingga atau infinitesimal tetaplah kecil tak terhingga. Dengan kata lain, kecil tak terhingga tidak memenuhi properti Archimedes. Dari sudut pandang ini, kalkulus adalah sekumpulan teknik untuk memanipulasi kecil tak terhingga. Baik, selanjutnya adalah pada abad ke-19, konsep kecil tak terhingga ini ditinggalkan karena tidak cukup cermat. Sebaliknya, ia digantikan oleh konsep limit. Limit menjelaskan nilai suatu fungsi pada nilai input tertentu dengan hasil dari nilai input terdekat. Definisi limit suatu fungsi adalah diberikan fungsi f(x) yang terdefinisikan pada interval di sekitar P, terkecuali mungkin pada P itu sendiri. Kita mengatakan bahwa limit f(x) ketika x mendekati P adalah L, dan menuliskannya seperti gambar yang ada. Baik, dibacanya. Limit x mendekati P, fx sama dengan L. Selanjutnya adalah pendiferensialan Gottfried Wilhelm Leibniz. Yaitu pendiferensialan diperkenalkan oleh Gottfried Leibniz dan merupakan salah satu notasi yang paling utama digunakan. Ia sering digunakan terutama ketika hubungan antara y sama dengan fx dipandang sebagai hubungan fungsional antara variabel bebas dan terikat. Turunan dari fungsi tersebut terhadap x ditulis sebagai berikut: dy per dx, df per dx, x. D per dx fx. Selanjutnya adalah Leibniz formula untuk pi. Nah, dalam matematika, formula yang Leibniz pi bernama setelah Gottfried Leibniz menyatakan bahwa 1 dikurang 1/3 ditambah 1/5 ditambah 1/5 dikurang 1/7 ditambah 1/9 dikurang sampai seterusnya itu akan didapat pi per 4. Nah, ekspresi di sebelah kiri adalah deret tidak terbatas yang disebut Leibniz seri yang menyatu ke pi per 4. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.